Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Andi Nafil Faizul Haq dengan NIM A071231092. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh di matkul Business Intelligence. Nah, presentasi ini adalah sebuah gambaran umum kurikulum komprehensif yang dirancang khusus bagi kita yang bergerak di bidang sistem informasi dan ilmu komputer. Mengapa kita ada di sini? Karena di era digital ini, data bukan sekadar angka. Jadi data itu adalah aset strategis. Nah, hari ini kita akan membahas mulai dari konsep dasar, bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, hingga bagaimana kita menggunakan tools terkemuka untuk mengambil keputusan bisnis yang cerdas. Nah, mari kita mulai dengan fondasinya. Dalam sebuah kurikulum Business Intelligence yang baik, langkah pertamanya itu adalah menyamakan persepsi. Biasanya sesi awal dimulai dengan kontrak perkuliahan untuk memastikan kita semua memiliki ekspektasi yang sama mengenai penilaian dan tujuan. Namun, yang lebih penting adalah pemahaman tentang konsep bisnis fundamental. Sebelum kita masuk ke bisnis, ke teknis, harus paham dulu apa masalahnya bisnis yang ingin kita selesaikan. Nah, tujuan utama dari business intelligence sangat krusial untuk dipahami. Nah, business intelligence bukan hanya soal membuat grafik. Business intelligence berperan strategis untuk memberikan manfaat signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data, bukan sekedar intuisi semata. Nah, agar implementasi business intelligence efektif, kita perlu memahami arsitekturnya. Nah, ekosistem business intelligence terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, mulai dari sumber data mentah hingga menjadi dashboard di layar direktur. Nah, sebagai contoh konkret sepanjang sesi ini, kita akan sering merujuk pada studi kasus e-commerce. Bayangkan sebuah toko online, bagaimana kita menganalisis perilaku pelanggan mereka, bagaimana kita mengoptimalkan penjualan. Disinilah business intelligence bekerja untuk meningkatkan efisiensi operasional. Baik, sekarang kita masuk ke menguak sumber daya, pengumpulan dan integrasi data. Nah, jika mesin butuh bensin, maka business intelligence butuh data. Nah, jadi data itu adalah bahan bakar bagi business intelligence. Tantangan utamanya adalah data bisnis itu tersebar di mana-mana. Ada di Excel, ada di aplikasi kasir, ada di website. Nah, di pertemuan ketiga tersebut, di dalam ini fokusnya utamanya itu adalah bagaimana mengumpulkan data dari berbagai sumber tersebut dan mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan yang koheren. Nah, kita mengenal proses ini dengan istilah ETL, yaitu ekstraksi, transformasi, dan loading. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama itu adalah ekstraksi. Nah, ini adalah proses mengambil data dari sistem operasional atau sumber aslinya. Nah, yang kedua itu adalah transformasi. Nah, transformasi ini adalah tahap paling kritis. Nah, di mana data mentah itu seringkali kotor. Nah, di sini kita melakukan pembersihan, standarisasi, dan pengayaan data. Nah, yang ketiga adalah loading. Nah, ini memuat data yang sudah bersih ke dalam sistem tujuan.
Nah, kemana data itu dimuat? Nah, jawabannya itu adalah data warehouse. Nah, data warehouse ini adalah repositori terpusat yang dirancang khusus untuk analisis, bukan untuk transaksi harian. Ia menjadi jembatan antara data operasional yang sibuk dengan kebutuhan analisis yang kompleks, memungkinkan kita menyimpan data historis secara terstruktur. Nah, setelah data masuk ke data warehouse, apakah pekerjaannya selesai? Belum. Nah, ada data tersebut harus disusun agar mudah dibaca oleh analisis. Nah, di sini kita harus membedakan dua istilah penting, yaitu OLTP dan OLAP. Nah, OLTP itu adalah Online Transaction Processing. Nah, ini adalah pengolahan data operasional yang berorientasi transaksi. Contohnya itu saat kasir atau menginput belanjaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah OLAP. Nah, yaitu Online Analytical Processing. Nah, ini adalah pengolahan yang berorientasi analisis. Nah, contohnya itu saat manajer melihat total penjualan bulan lalu. Nah, untuk kebutuhan analisis atau OLAP, kita menggunakan model dimensional. Nah, mungkin pernah mendengar istilah star schema atau snowflake schema. Nah, ini adalah pendekatan yang efektif menyusun data agar cepat diakses. Dalam model ini, kita memecahkan data menjadi dua komponen utama, yaitu pertama fakta. Nah, itu angka yang bisa dihitung. Contohnya total penjualan, jumlah keuntungan. Nah, yang kedua itu adalah dimensi. Nah, konteks dari angka tersebut. Contohnya itu waktu kejadian, lokasi toko, dan jenis produk. Nah, konsep ini kemudian berkembang menjadi data cubes yang memungkinkan kita melihat data dari berbagai sisi atau multidimensional dengan sangat cepat. Baik, selanjutnya itu adalah mendapatkan wawasan analisis data dan pemodelan lanjutan. Nah, data sudah bersih dan terstruktur. Sekarang saatnya kita menggali wawasan atau insight. Nah, alat pertama yang paling dasar namun powerful adalah SQL. Nah, sebagai professional business intelligence, kita menggunakan SQL untuk memanipulasi dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan bisnis. Namun, business intelligence modern itu melangkah lebih jauh dengan data mining. Data mining bukan sekedar melihat apa yang terjadi, tapi menemukan pola tersembunyi dalam dataset besar. Ini adalah inti dari analisis prediktif, kemampuan untuk mengantisipasi masa depan. Nah, sini ada beberapa algoritma utama, yaitu adalah regresi. Untuk memprediksi nilai, misalnya berapa omset bulan depan. Nah, situ yang kedua itu klasifikasi untuk mengategorikan data. Misalnya, apakah pelanggan ini berpotensi churn atau setia. Yang ketiga itu adalah clustering, mengelompokkan data yang miring. Misalnya itu segmentasi pelanggan. Nah, yang terakhirnya itu asosiasi, menemukan hubungan antar item. Misalnya orang yang beli kopi biasanya juga beli gula. Nah, penerapan algoritma ini dalam studi kasus nyata seperti e-commerce sangat berdampak. Misalnya kita bisa mengoptimalkan rekomendasi produk berdasarkan pola belanja pelanggan sebelumnya. Nah, pada slide berikutnya yaitu mengubah data menjadi strategi. Nah, semua analisis canggih tadi akan sia-sia jika tidak bisa dimengerti oleh pengambilan keputusan. Disinilah seni visualisasi data berperan. Nah, visualisasi yang baik mampu mengungkap cerita di balik angka. Tujuan kita itu adalah mengubah tumpukan angka menjadi grafik yang mudah dicerna,
sehingga pola dan anomali terlihat dengan cepat. Nah, kita tidak hanya membuat grafik satu persatu, tapi merangkainya menjadi dashboard interaktif. Nah, dashboard itu adalah antarmuka visual yang menampilkan KPI atau Key Performance Indicator secara real time. Bagaimana membuat dashboard yang efektif? Kita harus memperhatikan estetika dan fungsi, pemilihan jenis grafik yang tepat, penggunaan warna yang tidak membingungkan, dan tata letak yang intuitif sangatlah vital. Tujuannya agar pesan utama data tersampaikan dengan jelas kepada para eksekutif. Dengan business intelligence tools modern, kita bisa mengembangkan laporan bisnis yang dinamis. Nah, laporan ini tidak statis, ia mendorong tindakan strategis. Nah, organisasi yang memiliki dashboard yang baik dapat merespon tantangan pasar jauh lebih adaptif daripada yang tidak. Baik, pada slide berikutnya itu adalah visualisasi data dan dashboard. Nah, yang di sini ada 3. Yang pertama itu adalah pemanfaatan visualisasi data. Nah, visualisasi data mengubah kumpulan angka menjadi grafik dan diagram yang mudah dicerna, memungkinkan pembuat keputusan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dengan cepat. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk mengkomunikasikan wawasan bisnis. Nah, yang kedua itu konsep dashboard yang efektif. Dashboard adalah antarmuka visual yang akan menampilkan metrik dan indikator kinerja utama atau KPI secara real time. Kita akan belajar bagaimana merancang dashboard yang intuitif dan komprehensif, memberikan gambaran sekilas tentang kesehatan bisnis. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan laporan bisnis dengan Business Intelligence Tools. Nah, Business Intelligence Tools menyediakan fitur canggih untuk mengembangkan laporan bisnis yang dinamis dan interaktif. Sesi ini akan membahas praktik terbaik dalam membuat laporan yang tidak hanya menjadikan data, tetapi juga mendorong tindakan strategis. Melalui kombinasi visualisasi data dan dashboard yang dirancang dengan baik, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau kerja mengidentifikasi peluang dan merespon tantangan pasar dengan lebih efektif. Nah, pada slide berikutnya itu adalah mewujudkan wawasan, implementasi, dan tools business intelligence. Nah, setelah memahami teori dan teknik, di balik business intelligence ini, pada pertemuan ini dia fokus pada aspek praktis, implementasi, dan penggunaan alat-alat business intelligence yang tersedia. Nah, ini ada tahap di mana semua konsep yang dipelajari diubah menjadi solusi yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah pembuatan laporan interaktif. Kita akan mempelajari cara membuat laporan yang tidak hanya statis, tetapi juga interaktif, memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara mendalam, memfilter informasi, dan mendapatkan wawasan personal. Itu pengenalan ClickView. Nah, ClickView ini dikenal dengan mesin asosiatifnya yang unik. Nah, ini memungkinkan pengguna menemukan hubungan tersembunyi dalam data yang mungkin terlewatkan oleh teori biasa. Nah, yang kedua itu adalah yang ketiga itu adalah analisis ad hoc. Nah, kemampuan untuk melakukan analisis ad hoc adalah krusial. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan baru kepada data dan mendapatkan jawaban dengan cepat tanpa harus bergantung pada tim TI untuk setiap penentuan laporan. Nah, yang selanjutnya itu adalah Tableau. Nah, Tableau itu adalah salah satu alat business intelligence terkemuka yang dikenal dengan kemampuan visualisasi datanya yang kuat dan terbuka yang intuitif. Kita akan mempelajari fitur-fiturnya. Nah, yang terakhir adalah pengenalan Power Business Intelligence. Nah, Power Business Intelligence dari Microsoft menawarkan integrasi yang kuat dengan ekosistem Microsoft lainnya, menjadikan pilihan populer bagi banyak organisasi. Baik, pada slide ini itu perbandingan alat business intelligence pertama yaitu Tableau,
Power Business Intelligence, dan QuickView. Yang di sini ada tabelnya. Jadi setiap alat business intelligence itu memiliki keunggulan dan fokus yang berbeda atau masing-masing. Nah, jadi pemilihan alat yang tepat itu seringkali bergantung pada kebutuhan spesifik organisasi masing-masing. Situ infrastruktur IT yang ada dan keahlian tim pengguna. Nah, jadi mengenal karakteristik masing-masing itu akan membantu dalam membuat keputusan yang terinformasi. Nah, yang pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, ke arah mana bisnis intelligence selanjutnya? Nah, jadi tren masa depan bisnis intelligence akan terus berkembang pesat. Nah, jadinya itu akan sangat dipengaruhi oleh integrasi artificial intelligence dan machine learning yang akan memungkinkan analisis yang lebih prediktif dan preskriptif. Nah, di sini dengan pemahaman yang mendalam tentang pengumpulan data, analisis, visualisasi, dan alat-alat yang tersedia, Anda akan siap untuk menghadapi tantangan pengambilan keputusan di era digital. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.